Kembali lagi di video pembelajaran praktik komputer akuntansi dengan menggunakan program Web Accounting untuk kasus perusahaan dagang PT Semesta Raya. Di video kali ini kita akan membahas cara mengentri data dokumen transaksi. Untuk yang pertama adalah kita akan mengentri dokumen transaksi pertama atau dokumen transaksi 1 sampai dengan dokumen 10. Langsung saja kita bahas. Untuk mengentri data transaksi ke dalam program Web Accounting, data yang kita perlukan adalah data dokumen transaksi perusahaan. Untuk dokumen 1 adalah dokumen bukti kas keluar untuk pembayaran utang gaji karyawan bulan November 2018. Untuk mengentrikannya, kita klik modul banking, kemudian klik spend money. Di bagian pay from account-nya, kita pilih akun yang digunakan untuk membayar, yaitu cash in bank. Berikutnya, teks inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya. Check number kita isi dengan nomor bukti transaksi BKK 1201. Kemudian kolom date kita isi tanggal transaksi 1 Desember 2018. Kemudian kolom amount kita isi nominal kas yang dibayarkan, yaitu 50 juta. Berikutnya kolom memo kita isi keterangan singkat transaksi. Berikutnya di tabel ini kita klik kolom account, kita pilih akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran utang gaji bulan November. Akunnya adalah accrued expense. Kemudian di kolom amount kita klik sehingga muncul nominalnya, kita tekan enter. Pastikan out of balance sama dengan 0. Kalau out of balance-nya sudah 0, kita klik record. Kemudian klik cancel untuk menutup tampilan spend money. Ya, dokumen pertama sudah selesai kita entrikan. Kita lanjutkan untuk dokumen 2. Di dokumen 2 ini ada voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini kita perlu memperhatikan sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Apakah sistem dana tetap atau sistem dana tidak tetap? Karena jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka voucher kas kecil ini tidak perlu dientrikan atau tidak perlu di jurnal. Sedangkan kalau perusahaan menggunakan sistem dana tidak tetap, maka voucher kas kecil ini akan kita entrikan ke dalam program Mayop. Kita cek dulu di bagian kebijakan akuntansi untuk kas dan bank. Ya, di sini bisa kita lihat sistem yang digunakan adalah sistem dana tetap atau impress fund system. Jadi untuk voucher kas kecil PT Semesta Raya tidak perlu kita entrikan. Ya, dokumen 2 kita skip. Berikutnya dokumen 3. Di dokumen 3 ada faktur penjualan dengan kop PT Semesta Raya. Berarti ini adalah penjualan kredit. Cara mengentrikannya, kita klik modul sales, kemudian klik enter sales. Tampilannya kita rubah dulu, kita klik layout, kemudian pilih item, klik OK. Berikutnya kolom customer kita pilih nama customernya sesuai bukti transaksi, yaitu CV Anggrek.
Berikutnya teks inklusif kita hilangkan tanda centangnya. Kolom invoice kita isi dengan nomor bukti transaksi. FGS 2012. Kolom date kita isi dengan tanggal transaksi 2 Desember 2018. Kemudian di tabelnya kolom ship kita ketikkan kuantitas persediaan yang dijual. Yang pertama LP 001 12 unit. Berarti kita ketikkan 12, klik tombol tab, kita pilih LP 001, kemudian klik tab lagi. Di kolom price kita isikan harga jual per unitnya 21.200.000. Enter. Kemudian kita ketikkan untuk persediaan yang kedua 10 unit LP 002. 10, tab, pilih LP 002, tab, ketikkan harga jual per unit, enter. Lanjutkan untuk persediaan yang ketiga 10 unit LP 003. 10, tab, pilih LP 003, tab, ketikkan harga jual per unit, enter. Jika sudah seperti ini, kita bisa tekan tombol CTRL+R untuk menampilkan jurnal sementara. Bisa kita lihat total salesnya adalah 553.400.000, kemudian PPN-nya adalah 55.340.000. Ya, jika jurnalnya sudah benar, kita klik OK, kemudian kita klik record, kemudian klik cancel untuk menutup tampilan enter sales. Ya, dokumen 3 sudah selesai dientrikan. Kita lanjutkan untuk dokumen 4. Dokumen 4 ada nota kredit dengan kop PT Semesta Raya. Berarti ini adalah transaksi retur penjualan. Untuk mengentrikan transaksi retur penjualan, kita perlu menyeting dulu link yang digunakan oleh akun sales diubah menjadi akun sales return, supaya nanti di jurnalnya akan muncul akunnya adalah sales return dan bukannya sales, karena sekali lagi ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, untuk mengubah linknya kita klik modul inventory, kemudian klik item list. Kita lihat di dokumen transaksinya persediaan mana saja yang diretur. Nah, ini ada LP1 dan LP2. Berarti link yang perlu kita ganti adalah link untuk LP1 dan LP2. Yang pertama LP001, kita klik tanda panahnya. Kemudian di link untuk income account for tracking sales, yang awalnya sales kita ubah menjadi sales return. Sudah berubah menjadi sales return, kemudian kita klik OK. Berikutnya LP002 juga kita rubah. Income account for tracking sales, awalnya sales, kita rubah menjadi sales return. Ya, sudah berubah seperti ini, kemudian kita klik OK. Klik close. Setelah kita merubah link untuk sales return, berikutnya kita entrikan data transaksinya. Untuk mengentrikan transaksi retur penjualan, kita klik modul sales, kemudian enter sales. Berikutnya kolom customer, kita pilih customernya adalah CV Anggrek. Kolom invoice
kita isi dengan nomor bukti transaksi NK GS 1201. Kemudian tanggal kita isi dengan tanggal transaksi 3/12/2018. Kemudian di tabel ini pengisiannya hampir sama dengan pengisian transaksi penjualan, namun untuk kuantitasnya kita gunakan tanda minus di sebelumnya. Jadi yang diretur pertama adalah 1 unit LP001. Di kolom SIP kuantitas kita gunakan tanda minus 1, tab, pilih LP001, tab, ketikkan harga jual per unitnya, enter, kemudian kuantitas persediaan yang kedua, satu unit LP002. Di kolom SIP kita ketikkan minus 1, tab, pilih LP002, kemudian tab, di kolom price kita ketikkan harga jual per unitnya. Jika datanya sudah selesai terisi, kita tekan Ctrl plus R untuk melihat jurnal sementara. Ya, nominalnya dicek. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Nah, setelah data retur penjualan kita record, berikutnya kita klik menu register. Kemudian pada tampilan ini kita klik tab return and credit. Nah, di tabel bagian bawah akan muncul data transaksi retur penjualan yang barusan kita record. Berikutnya di bagian bawah kita klik apply to sale. Nah, pada tampilan ini kolom ID kita isikan data nomor bukti transaksinya, NK GS 1201. Kemudian kolom date kita isikan tanggal transaksi 3/12/2018. Kemudian di tabel bagian bawah ini akan muncul data-data penjualan yang masih belum dilunasi untuk customer CV Anggrek. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied dengan cara kita klik pada baris penjualan yang diretur. Kita lihat di data bukti transaksinya, retur penjualan ini untuk faktur yang nomor berapa sih? Nah, bisa kita cek di sini. Nota kredit atas faktur FGS 212. Berarti di My Accounting-nya kita cari baris FGS 2012. Ini ketemu yang baris kedua. Kemudian di kolom amount applied-nya kita klik. Nah, sehingga muncul nominal returnya. Kemudian kita tekan enter, pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian kita klik record. Nah, jika sudah transaksi returnya di sini sudah tidak ada, kita klik close. Kemudian kita klik cancel. Nah, pengentrian transaksi retur penjualan sudah selesai, tapi masih ada satu hal lagi yang perlu kita kerjakan, yaitu mengembalikan link sales yang tadi kita pinjam untuk sales return. Caranya klik modul inventory, kemudian item list, kita klik tanda panah LP001, linknya income account for tracking sales return, kita kembalikan ke sales. Ya, sudah ganti sales lagi, klik OK. Lanjutkan untuk LP002, link income account for tracking sales kita kembalikan lagi ke sales.
Ya, sudah kembali. Kita klik OK. Klik close. Ya, kita lanjutkan untuk dokumen 5. Di sini ada bukti kas keluar untuk pembayaran sewa peralatan masa 2 tahun. Ya, cara mengentrikannya kita klik modul banking, klik spend money, pay from account, kita pilih cash in bank, check number, kita isi nomor bukti transaksi, PKK 1202, kemudian kolom date, kita isi tanggal transaksi 3/12/2018, kemudian kolom amount, kita isi nominal kas yang dibayarkan 168 juta. Di kolom memo kita isi keterangan singkat transaksi. Berikutnya di kolom account kita pilih akunnya. Pembayaran sewa untuk masa 2 tahun, berarti akunnya adalah prepaid rent. Di kolom amount muncul nominalnya, kemudian tekan enter. Out of balance-nya sudah 0. Kita lihat jurnal sementara. Ya, benar. Kemudian kita klik record. Kita lanjutkan dokumen 6. Ya, dokumen 6 adalah voucher kas kecil, berarti tidak perlu dientrikan. Berikutnya dokumen 7. Dokumen 7 ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang. Nah, untuk kas masuk dari pelunasan piutang kita mengentrikannya lewat modul sales. Klik modul sales, kemudian klik receive payment. Deposit to account, kita pilih akunnya adalah cash in bank. Kemudian customernya kita pilih sesuai dokumen transaksi CV Anggrek. Berikutnya amount receive, kita ketikkan nominal kas yang diterima. Berikutnya kolom ID, kita ketikkan nomor bukti transaksi BKM 1201. Kolom date, kita ketikkan tanggal transaksi. Nah, kemudian di tabel bagian bawah ini muncul data penjualan atas nama customer CV Anggrek. Nah, yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied. Caranya kita klik pada baris penjualan yang sedang dilunasi. Kita lihat di dokumen transaksinya. Ini adalah pelunasan atas faktur FGS 811. Berarti di my accountingnya kita cari FGS 811. Ya, ini ada yang ada di baris pertama. Kemudian di kolom amount applied-nya kita klik sehingga muncul nominal penerimaan kasnya. Kita tekan enter, pastikan out of balance 0, kemudian klik record. Ya, kita lanjutkan untuk dokumen 8. Dokumen 8 ada faktur penjualan tapi dengan kop perusahaan lain. Berarti ini adalah bukti atas transaksi pembelian kredit. Untuk mengentrikannya kita klik modul purchase, kemudian klik enter purchase. Kolom supplier, pilih nama suppliernya PT Angkasa.
Kemudian teks inklusif kita hilangkan tanda centangnya. Di kolom purchase kita isikan nomor faktur FRU 212. Kemudian di kolom date kita isikan tanggal faktur 4/12/2018. Nah, layoutnya kita rubah dulu, klik layout, kemudian pilih item, klik OK. Nah, di tabel ini kita isikan data barang yang dibeli sesuai dengan dokumen transaksi. Yang pertama 10 unit LP001. Di kolom bill kita ketikkan kuantitasnya 10, klik tombol tab, kita pilih LP001, tab. Di kolom price kita ketikkan harga beli per unitnya 18.656 tekan enter, kemudian kita isikan data persediaan yang dibeli berikutnya 11 unit LP002. Di kolom bill kita ketik 11, tab, pilih LP002, tab, ketikkan harga beli per unit 14.432. Kita lanjutkan persediaan yang ketiga 10 unit, tab, LP003, tab, harga belinya 11.880.000. Ya, jika data persediaannya sudah kita isikan, kita tekan Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Ya, nominalnya sudah sesuai, kita klik OK, kemudian klik record. Kita lanjutkan untuk dokumen 9. Ya, dokumen 9 ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang. Nah, untuk mengentrikannya kita klik modul purchase, kemudian klik pay bills. Pay from account kita pilih cash in bank, kemudian suppliernya kita pilih sesuai dokumen transaksi. Ya, PT Semeru. Kemudian cek numbernya kita isi nomor bukti transaksi. Kolom date kita isi tanggal transaksi. Kemudian kolom amount kita isikan nominal kas yang dibayarkan. Berikutnya di tabel ini yang perlu diisi adalah di kolom amount applied, kita klik pada baris data pembelian yang sedang kita lunasi. Ya, sesuai dokumen transaksi yang dilunasi adalah pembelian tanggal 28 November. Ya, yang ini kita klik di kolom amount applied. Nominalnya sudah muncul, kita tekan enter. Pastikan out of balance-nya 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, jurnalnya seperti ini. Pelunasannya 266.912.800, kemudian potongan pembeliannya adalah 5 juta sekian. Klik OK, kemudian klik record. Berikutnya dokumen 10. Dokumen 10 adalah voucher kas kecil, berarti tidak perlu kita entrikan.